Halo teman-teman sejawat, saya Irinawati Makagiansar. Selamat pagi, saya dengan Dr. Yonita Puspa Chandra. Halo teman-teman sejawat, nama saya Melia Bogari, Rumah Sakit St. Carol's Salemba, Rumah Sakit UPT Kemenkes Surabaya. RSUD Dr. Sutomo Surabaya. peminatan trauma maksilofacial, Bedah mikro onkoplasti bagian breast, Mikrosurgery onkoplasti, head and neck reconstruction dari bulan Januari sampai dengan Juni 2025. sama saya jadi praktisi bedah plastik ini banyak terpapar kasus-kasus trauma maksilofacial, dan dengan perkembangannya waktu saya perlu untuk memperdalamkan ilmu trauma maksilofacial untuk meningkatkan mutu pelayanan saya. Ditambah juga kasus di RSCM sangat-sangat banyak dan sangat menantang. Karena saya bekerja di Rumah Sakit UPT Kemenkes, rumah sakit yang baru dibuka, tentunya perlu dikembangkan bedah mikro. Dan karena kasus breast banyak, sehingga saya tertarik untuk menekuni lebih dalam mengenai breast onkoplasti di RSCM. Kenapa saya memilih bedah mikro? Karena memang ada passion di situ, karena saya suka, dan kebetulan di institusi tempat saya bekerja banyak banget kasus-kasus yang membutuhkan microsurgery reconstruction, seperti contohnya kasus tumor atau kasus-kasus rekonstruksi pada chronic wound dan lain-lain sebagainya. Kesan pertama saat saya menginjakan kaki di RSCM adalah rumah sakit ini ternyata begitu luas, begitu besar, dengan kapasitas bed yang sangat banyak. Otomatis jumlah kasusnya itu sangat banyak, karena rumah sakit ini sendiri merupakan rumah sakit rujukan pusat dari seluruh Indonesia. Jadi di sini kita banyak sekali belajar macam-macam kasus, macam-macam pasien, dan operasi juga dengan berbagai macam variasi. Kasus di RSCM sangat banyak, karena memang ini pusat rujukan nasional ya, rumah sakit tipe A vertikal, karena kasus breastnya maupun kepala lehernya banyak. Kita bisa belajar dari siapapun, apalagi RSCM ini merupakan center pendidikan, dan saya melihat perkembangan RSCM sudah jauh beda dibanding dulu. Ruang OK-nya sudah lebih banyak dibanding dulu, sehingga kasusnya juga sudah berkali lipat lebih banyak dari zaman waktu saya PTDS. Pagi-pagi ada laporan jaga, datang ke UGD nonstop, OK juga sekarang sampai dari Senin sampai Sabtu. Ada juga pembacaan journal reading, ikut dalam suasana akademis kembali setelah sekian tahun kita hanya menjadi praktisinya. Ternyata kasus bedah mikro itu sangat banyak dan sangat luas, sangat bervariasi. Meliputi hand reconstruction, kemudian ada breast reconstruction, kemudian ada lower extremity reconstruction. Kita hands on setiap saat. Kita belajar mulai dari teknik dasar sampai dengan KIE pasien, kemudian teknik operasi, kemudian post-op, kemudian asesmen pasien di poli. Jadi selain kita rekonstruksi, tapi kita harus merekonstruksi di mana hasil secara estetiknya juga bagus. Membuat saya untuk lebih percaya diri ke depannya apabila saya harus melakukan operasi micro breast secara mandiri. Di RSCM sendiri kita belajar langsung dari tenaga-tenaga yang handal dan sangat profesional, dengan guru-guru yang sangat baik dan sangat-sangat mendukung kita untuk maju. Senang bisa berkenalan dengan banyak PPDS yang jauh lebih muda dari saya, dan juga suasananya cukup akrab ya. Staf pengajar, kemudian residen, semua di sini ramah dan sangat mau membimbing saya mulai dari basic sampai bertahap, baik secara emosional maupun secara skill. Mempersiapkan mental saya juga beberapa bulan sebelumnya, dan juga mempersiapkan fisik, mempersiapkan untuk mengurangi tempat praktek 1. Siapkan mental, bulatkan tekad, pola pikirnya memang ingin berkembang dan ingin maju dan menyelesaikan sampai selesai masa pendidikan fellow. Kemudian siapkan tabungan yang kira-kira cukup untuk keseharian sampai 6 bulan selama fellowship. Tantangan terbesar mungkin karena saya datang dari luar kota. Jadi saya mungkin butuh waktu untuk adaptasi dengan kota Jakarta yang terkenal dengan kemacetannya yang luar biasa ya. Tetapi itu semua tidak menghalangi kita untuk sama-sama belajar. Rasa sekarang bila ada tindakan trauma wajah jauh lebih cepat. Ternyata breast reconstruction
bisa menggunakan free flap dan ternyata hasilnya lebih maksimal secara fungsi dan lebih maksimal juga secara estetik. Mulai dari settingan poli, kemudian settingan oka, peralatan apa yang perlu kita butuhkan, saya akan mengembangkan sesuai apa yang saya dapat di RSCM sini. Oleh karena itu, saya juga menghimbau kepada teman-teman sejawat, kalau misalnya memang mau fellowship, mungkin tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, karena di Indonesia sendiri, di RSCM itu sudah tersedia center fellowship yang sangat-sangat memadai untuk kita. Bagi teman-teman yang sudah lama lulus, mungkin tertarik untuk mengikuti program ini, saya sangat rekomen untuk apply, akan sangat membantu. Harus menyiapkan hati, menyiapkan motivasi, dan juga memperkuat minat kita untuk datang ke sini belajar. Tetap semangat untuk sekolah. Tetap semangat untuk belajar dan mengembangkan diri. Tiada kata berhenti belajar. Jangan lupa ke RSCM.